Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, lanjut lagi ya. Ini kelanjutan video part 1 kemarin. Ini kita lanjut eksekusi proses pemasangan dan pemrograman dari Vivo Y12 kemarin ya, dengan kasus mati total. Oke ya, ini kita pastikan dulu di bagian PCB-nya ini benar-benar rapi dan bersih. Semua lem hitam ini kita usahakan serapi mungkin, karena kalau tidak kita rapi biasanya itu akan ada penghalang ya. Jadi kita semaksimalkan serapi mungkin untuk proses pembersihannya, terutama lem-lem hitam usahakan dirapikan ya teman-teman. Oke, lanjut ya. Ini kemarin kita sudah lakukan FFU MMC-nya, dan MMC kemarin yang kita pasang itu sesuai dengan preloader ya, sesuai dengan CID ya, jadi bisa kita pasangkan. Dan pada proses ini pada tahapan pemasangannya ini perlu diperhatikan juga bagaimana pin-pinnya ini menyatu dengan PCB-nya ini menyatu dengan sempurna. Sebelum kita eksekusi, sebelum kita pasang, kita akan lakukan pembersihan terlebih dahulu pada bagian PCB dan sisa-sisa lem hitam yang masih ada. Untuk memudahkan prosesnya, saya akan tambahkan timah cair ya. Ini blok yang campur timah. Oke, ini kita olesi lagi dan sambil kita olesi secara merata. Ini tujuannya untuk mengangkat dan membersihkan lem area kaki-kaki IC ini ya teman-teman. Sambil di bagian yang masih banyak lem hitamnya kita tekuk sedikit ya, hindari merusak jalur-jalur IC, atau bisa kalau terlalu keras biasanya pinnya gabung ya teman-teman. Hati-hati saja untuk saat prosesnya. Ini di lem-lem hitamnya sambil kita bersihkan dengan solder, karena dia keras ya teman-teman. Jadi kalau seandainya tidak kita gunakan solder seperti ini, dia susah terangkat. Oke, ini lanjut kita tarik dengan solder wick. Kita angkat timah-timah yang sudah menempel sambil kita gosok lem hitam yang masih menempel ya teman-teman. Oke, kita usahakan benar-benar rapi, dan lem hitam bersih. Oke ya, ini di pinggir-pinggir spio ini masih banyak lem hitamnya. Jadi kalau ini tidak kita ratakan, nanti khawatirnya pas pemasangan terhalang oleh lem yang menggumpal ya teman-teman. Jadi kita usahakan serapi mungkin dan sebersih mungkin kalau bisa. Intinya dia datar lah, tidak ada lagi lem yang menggumpal. Oke, ini terasa cukup. Lanjut kita bersihkan dengan cairan IPA. Kita bersihkan dengan cairan IPA sampai yang ada sponnya. Ini saya pakai spon ya. Saya pakai spon atau pakai kuas juga bisa ya teman-teman. Oke, ini pakai spon dan saya angkat dan saya bersihkan semuanya ya teman-teman. Usahakan serapi mungkin. Oke, ini sudah. Dan di bagian yang masih ada lem hitam kita klik saja, hati-hati dan pelan-pelan. Ini tanpa pemanas ya, tanpa di blower dan tanpa dipanaskan, karena ini hanya tinggal sedikit ya teman-teman, jadi perlu hati-hati pengerikannya ini. Hindari merusak PCB ya. Ini ada beberapa pin yang hilang. Pin yang hilang ini NC ya teman-teman. Kalau jalur NC itu akan kita abaikan, bisa kita abaikan, nanti akan langsung dipasang ya. Biasanya kalau jalur itu tidak ada uratnya biasanya ya teman-teman.
Untuk memastikan, teman-teman bisa buka bitmap di bagian skema dan cocokkan apakah jalur yang hilang kalau NC itu dia ditandai dengan abu-abu ya, bukan abu-abu sih, kayak hijau-hijauan gitulah intinya. Jadi tidak ground. Kalau ground itu kayak abu-abuan. Kalau jalur itu biasanya kuning ya teman-teman. Itu di bagian skema. Kalau kita cek, ini setelah saya perhatikan di sini emang NC semua yang hilang dan ini aman. Kita pasangkan IC NMC tadi yang sudah kita set ke MediaTek ya. Sambil kita perhatikan dulu benar-benar bersih ya, benar-benar rapi agar pemasangan tidak ada kendala nantinya. Kalau seandainya satu pin penting tidak terhubung, itu juga gagal ya teman-teman. Oke, perhatikan di IC-nya apakah masih ada gumpalan atau apakah masih ada yang pin yang belum sempurna. Dan perhatikan juga kotorannya ya teman-teman. Ini saya mau dokumentasi ya. Ini untuk dokumentasi, tujuannya promosi di Facebook ya teman-teman, post di Facebook agar selain memperlihatkan pekerjaan kita, ini juga besar pengaruhnya bagian promosi di dunia media sosial ya teman-teman. Jadi boleh teman-teman contoh lah ini. Oke ya, lanjut kita akan lakukan pemasangan ya. Jadi proses pemasangan ini kita perhatikan benar-benar tidak ada lagi kotoran pada PCB-nya serta pada bola timah yang sudah kita pasangkan tadi, dan tidak ada penghalang serta rapi ya, rapi dan bersih. Itu akan menjamin pemasangan sempurna ya teman-teman. Oke, lanjut kita kasih plug ya. Kita kasih plug sedikit. Ini proses kasih plug ini jangan terlalu banyak ya. Di sini setelah saya kasih plug nanti akan saya ratakan dengan nih apa namanya. Nah, ini ratakan, jangan terlalu banyak timahnya. Kalau tidak kita ratakan itu nanti akan susah nanti ya, pembloweran ya teman-teman. Jadi ketika flagnya mencair itu dia akan lari biasanya. Oke, nah ini setelah diratakan cukup sedikit saja. Kalau kebanyakan vlog itu juga lari ya teman-teman. Ini saya perhatikan ini sudah bisa dipasang ya. Ya sudah rapi juga dan pin tidak ada yang masalah dengan kendalanya. Dan kita lanjut pemasangan. Di sini proses pemasangan angin saya untuk settingan saya menggunakan settingan 380, angin di 50. Saya menggunakan blower quick 861 DW ya teman-teman. Oke, kita blower secara memutar, hindari menetap pada satu titik. Ketika kita blower dengan menetap pada satu titik, itu nanti khawatirnya IC kembung serta PCB juga ikutan kembung ya teman-teman, karena dia terlalu lama menetap pada satu titik. Jadi kita usahakan diputar-putar corong blowernya dan sambil kita perhatikan timah cairan plug mulai keluar ya teman-teman. Jadi kalau seandainya dikit timah plugnya seperti tadi, dia tidak akan keluar. Kita senggol saja seperti ini. Kalau sudah nahan dia tidak gerak lagi ketika kita senggol seperti barusan, kita bisa tambah lagi plugnya ya teman-teman. Oke, di sini saya akan tambah plug. Tujuannya menambah plug ini nanti mudah mempresisikan dan menyatukan PCB dengan IC ya teman-teman. Oke, lanjut kita lakukan pembloweran ulang. Kita blower ulang sambil nanti kita senggol untuk mempresisikan, memastikan IC ini benar-benar menempel. Oke, kita blower memutar sambil kita perhatikan timah mendidih ya teman-teman. Timah mendidih itu biasanya akan keluar cairan plugnya ya teman-teman di pinggir-pinggir IC. Oke, kita blower, kalau tidak keluar juga kita tambah lagi plugnya di bagian. Nah, plug ini tidak turun ke bawah ya teman-teman, jadi kita tambah aja, tambah ke bagian bawah. Oke, ini sudah masuk plug ke dalam IC dan kita blower ulang. Nanti akan kelihatan ya teman-teman, akan kelihatan cairan plugnya keluar di pinggir-pinggir IC. Itu menandai dia sudah itu dia ya teman-teman, itu dapat ya.
Itu dapat dia plugnya sudah keluar dari IC, menandai dia sudah menempel sempurna. Sambil kita tekuk sedikit dan kita goyangkan ya teman-teman. Oke, kita goyang. Kalau dia balik ke posisi awal, menandai dia sudah sempurna dan menempel. Oke, ini kita tunggu dingin sebentar. Lanjut kita bersihkan sisa cairan plug yang masih ada. Ini saya menggunakan spon lagi ya teman-teman. Saya bersihkan dengan spon. Nah, ini kita bersihkan dengan spon. Lanjut kita pasang ke handphonenya sambil kita tunggu dingin ya. Pastikan dia dingin dulu baru kita pasang ke handphonenya dan kita akan colok PC. Nanti kita akan eksekusi menggunakan unlock tool ya teman-teman. Kita akan software menggunakan unlock tool. Oke, ini saya akan pasangkan handphone ini ke buzzer ke frame-nya dan kita akan lihat apakah MMC ini sudah terbaca atau belum, atau malahan tidak terbaca sama sekali handphonenya ya teman-teman. Jadi ada dua kemungkinan. Pertama, tidak deteksi, menandai ada jalur yang short atau MMC-nya ini bermasalah, atau detect MediaTek namun MMC-nya tidak terbaca. Nanti kita bisa cek melalui health check terlebih dahulu menggunakan unlock tool ya teman-teman. Tujuannya di sini memastikan apakah benar MMC ini sudah terbaca atau belum. Kalau MMC tidak terbaca, dia detect MediaTek, itu tidak akan jalan saat kita lakukan proses flashing. Ya, ini saya ratakan dulu dan saya pasang dulu secara pas. Pasang konektor semua soket konektornya, baik konektor LCD atau konektor bagian chargernya, itu kita usahakan benar-benar menempel dengan sempurna ya. Oke, lalu baterai kita pasangkan dan serta konektor LCD-nya. Ini untuk konektor volumenya tidak saya pasangkan ya teman-teman. Nah, di sini nanti kita tidak membutuhkan tombol volume atas dan volume bawah. Ini biasanya langsung colok dia deteknya. Oke, di sini kita masuk ke health check dulu ya. Ini ribet dulu karena saya sudah backup sebelumnya. Kita klik health check di sini. Kita klik health check di unlock tool. Masuk ke tab MediaTek ya, tab MediaTek. Kemudian preloader pilih Vivo V1 ya teman-teman, itu perlu. Dan di sini kita lanjut, kita colok handphonenya. Kita cek apakah MMC-nya sudah terbaca atau belum. Oke, ini handphonenya terbaca di MediaTek USB port. Kita tunggu ini sudah terbaca ya. Ini ada keterangannya SLC dan MMC-nya itu 0 sampai 10%, menandai IC MMC ini sudah terbaca ya teman-teman. Oke, lanjut kita akan lakukan flashing di sini. Oke, kita cari filenya terlebih dahulu. Saya simpan file flashnya saya menggunakan file Redback lagi ya teman-teman. Kebetulan filenya saya simpan di folder ini, nanti akan saya masukkan ke unlock tool. Oke, saya cari dulu ya. Ini dia. Ini ya. Ini filenya. Biasanya saya menggunakan file ini sudah langsung bonus IMEI ya teman-teman. Jadi kita tidak perlu repair IMEI. Dan itu makanya saya tidak buatkan pada saat proses saya read NV datanya. Sebenarnya sudah saya ada juga untuk jaga-jaga ya. Jadi ini NV datanya sebelumnya dan kita akan cek terlebih dahulu filenya ya teman-teman. Untuk file saya simpan di sini. Ini dia filenya. Ini file Redback ya, file backup dari handphone normal. Dan bonusnya file ini itu kita tidak susah repair IMEI ya. Setelah kita masukkan checklist al partisi, kemudian format al dan repartisi. Checklist yang tiga itu, al partisi dan repartisian, kemudian kita flash dan kita ikuti perintah selanjutnya. Setelah seperti ini kita lepaskan songket baterai terlebih dahulu, kemudian kita colok USB charger. Kita colok USB ke handphone ya. Ini proses flashingnya akan berjalan ya teman-teman. Dan kita lihat di sini kalau MMC sesuai, MMC pengganti sesuai, flash akan sukses, handphone akan booting ya teman-teman. Ini dia prosesnya. Saya tidak perlu menekan volume atas dan volume bawah ya, karena di sini saya langsung colok saja. Oke teman-teman, ini proses flashingnya sedang berjalan. Kita tunggu hingga proses ini selesai ya teman-teman. Untuk proses ini durasinya lumayan lama, silahkan teman-teman tunggu karena di sini kita read al partisi ya teman-teman, flash al partisi. Untuk flash al partisi ini durasinya juga lumayan lama, teman-teman tunggu hingga proses ini hingga selesai ya teman-teman.
Oke, ini proses terakhir dan ini biasanya kalau setelah seperti ini handphone akan langsung restart ya teman-teman. Jadi kita lihat di sini handphone akan langsung restart. Ini USB-nya terlepas dan kita perhatikan handphonenya. Jika handphonenya restart, kasusnya kita lihat lagi ya apakah mampu masuk menu atau tidak. Di sini akan terkendala nanti di FRP ya teman-teman. Kalau seandainya masuk di menu, handphone akan terkunci di FRP karena di sini handphone saya backup dari handphone normal. File saya backup dari handphone normal ya teman-teman. Oke, ini handphone sudah muncul logo Vivo dan ini handphone sudah mulai booting ya. Untuk proses bootingnya juga membutuhkan waktu yang lumayan lama, teman-teman tunggu hingga prosesnya selesai. Untuk proses booting ini video saya percepat dan alhamdulillah ini sudah masuk ke penyetingan ya. Di sini kasus kita belum selesai karena file ini nanti terkunci di FRP ya teman-teman. Oke, ini saya set dulu, saya akan coba dulu handphone ini setting hingga masuk menu. Itu ada keterangan merah ya, ada tes UC limited dan itu kendalanya karena kita ganti MMC kosongan dengan clean ya teman-teman. Jadi status MMC clean tadi kita ganti sehingga ada notifikasi tes user limitednya. Oke, ini kita set dulu. Kita coba set dulu apakah mampu masuk menu atau tidak. Biasanya di sini akan ke lock FRP ya teman-teman. Dan ini akan balik lagi ke lock FRP-nya. Oke, ya ini perhatikan di sini handphone ke lock FRP. Dan saya akan lakukan bypass FRP terlebih dahulu. Oke, kita boot device pada unlock tool dan kita baca seluruh partisinya ya. Oke, ini kita lepas dulu USB-nya. Kemudian kita lepas baterai, kita pasang lagi, kita pasang ulang konektor baterainya dan kita pasang soket baterainya. Lalu kita colok handphonenya. Ini kita wajib menggunakan itu ya, apa namanya? Kita wajib menggunakan USB ya. Oh, ini tidak ternyata. Saya tidak perlu ya teman-teman, tidak perlu saya tekan volume atas dan volume bawah, handphone sudah terbaca. Oke, di sini kita klik format data. Ini saya format data saja ya. Karena sekalian sudah bypass FRP di checklist ya teman-teman. Ini proses bypass FRP dan format datanya sudah selesai. Kita akan tunggu handphone ini booting lagi. Kita tunggu handphone booting dan kita akan lakukan penyetingan hingga masuk menu. Di sini durasi video kembali saya percepat ya teman-teman. Oke, alhamdulillah ini sudah masuk ke penyetingan bahasa ya teman-teman dan kasus kita sudah hampir done ya. Intinya handphone sudah hidup dulu ya. Nanti kita akan set handphone ini hingga masuk menu dan kita akan coba untuk sinyalnya apakah benar sinyal di handphone ini keluar atau tidak ya teman-teman. Jadi ada baiknya sebelum melakukan pergantian MMC seperti ini ada baiknya di backup dulu NV datanya ya teman-teman. Jadi ya partisi yang berhubungan dengan sinyal. Oke, ini akan saya set handphonenya dan kita akan setting hingga masuk menu. Ini ada keterangan UC tes device UC limited ya. Ini karena MMC-nya clean tadi, jadi ada keterangan seperti ini. Oke, untuk mengatasi ini nanti akan saya sediakan tutorialnya di link deskripsi. Silahkan tonton videonya. Itu ada 2 step ya. Yang pertama nanti intinya teman-teman cobalah. Yang pertama dengan URL FDMI dan yang kedua dengan metode flash ya. Namun metode flash itu saya ambil dari file dari web AST ya teman-teman. Oke, ini kita set sudah masuk ini. Sebenarnya ini sudah tidak ada kendala sih, sudah tidak aman untuk tes device UC limited itu tidak ada kendala, namun mengganjal. Jadi ada baiknya dihilangkan. Untuk set hilangan silahkan teman-teman tonton di web deskripsi video, di link di deskripsi video itu saya buatkan. Untuk kamera sudah oke tadinya. Lanjut kita pasang penutup belakang dan kita tes kartunya ya teman-teman, apakah SIM cardnya terbaca atau tidak.
Oke, ini saya pasang. Untuk pemasangan ini durasi video saya percepat ya teman-teman. Oke, ini saya pasang penutup belakangnya dan akan kita tes kartunya. Tadi kalau kita lihat di awal tadi untuk IMEI sudah keluar ya. Untuk IMEI oke, dan di sini tinggal kita tunggu sinyalnya. Untuk IMEI teman-teman cek di bintang pagar 06 pagar ya teman-teman. Dan NV data juga sudah saya cek sebelumnya, itu juga di basebandnya sudah keluar juga ya. Dan seharusnya sinyal oke ini. Coba kita lihat di sini, kita hidupkan handphone ini dan kita tunggu handphone apakah sinyalnya terbaca atau tidak. Alhamdulillah ya teman-teman, ini ada 4G-nya. Ada 4G-nya, kasus kita down dan IMEI aman, sinyal aman. Ini sudah beberapa kali saya lakukan pergantian MMC dengan file ini untuk IMEI, bonus IMEI ya teman-teman. Jadi silahkan teman-teman coba, dan hanya saja kalau MMC clean itu bonus menghilangkan tes Depis UC Limited. Untuk menghilangkan tes Depis UC Limitednya teman-teman silahkan simak video selanjutnya. Video di bagian saya buatkan di linknya di deskripsi video. Silahkan teman-teman tonton, itu ada 2 metode untuk menghilangkannya. Silahkan ikuti tutorialnya untuk menghilangkan tes UC Limited. Pilih salah satunya dengan cara coba dulu yang step pertama, dan jika step pertama tidak selesai silahkan dengan metode kedua ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin itu saja ya untuk stepnya. Mudah-mudahan membantu dan mudah dipahami juga oleh teman-teman pemula semuanya. Jadi untuk pergantian MMC seperti ini, yang pertama itu CID wajib support ya. Jadi kesuksesan dalam pergantian MMC itu tergantung CID juga. Meskipun BGA sama, CID beda, handphone tidak akan booting ya teman-teman. Walaupun dia nantinya di flash masuk ya, namun dia tidak akan mampu booting. Oke, mungkin itu saja ya teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat dan membantu. Jangan lupa teman-teman like dan subscribe channel ini, serta tinggalkan komentar yang bersifat mendukung demi perbaikan channel ini untuk kedepannya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Serta di sini ya, ingat ya, di sini saya tidak bermaksud menggurui, hanya saja berbagi. Mudah-mudahan membantu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.